Lagunya kenceng banget lagi. Bos, HP bos. Ayo. Oke, Kak Tantri, Bang Arda. Kak Tantri gimana? Soal kemarin yang rame jatuh dari panggung. Langsung Yang ya di kan? Cianjur, yang di Cianjur. Ya apa ya, jadi momen yang gak bakalan dilupain kayaknya karena mantan atlet lompat indah jadi gak ada yang canda. Jadi memang salah satu momen yang memang bisa diceritakan. Gimana kamu? Pulang tuh jadinya. Belum dari datang nggak apa-apa. Iya, ih, pada kenapa sih anjir? Udah belum? Tantri nanti ngomongnya ya kencangannya Kak Tantri. Jadi begini ya, Cakep. Boleh. harapannya Itu terakhir. udah. Ya, udah. Ya. Jadi kemarin pas lagi mau Cianjur memang jadi salah satu momen yang gak bakalan dilupain. Itu momen apa namanya, tantri jatuh. Sebenarnya kalau misalnya tantri jatuh sih kalau di TikTok tuh keluar tuh ada beberapa momen-momen tantri jatuh. Jadi nggak hanya sekali sebenarnya, cuman kalau kemarin tuh memang apa namanya, ada interaksi dengan penonton. Jadi selama ini yang aku jatuh itu biasanya karena kesalahan aku di atas panggung, tapi sekarang ada interaksi dengan penonton. Memang kronologinya seperti apa Kak Tantri? Kronologinya tuh ya seperti manggung biasa, terus si penonton itu tuh memang dia excited banget gitu, dia nyanyi dari awal sampai akhir. Terus aku pas momen itu aku bilang, wah ini seru banget nih, boleh aku kasih apresiasi ya, dada. Jadi aku notice lah gitu, dia di atas panggung. Terus dia teriak-teriak, salaman dong. Aku udah mikir, ih jauh banget lagi salaman, tapi ya udah deh gitu. Terus ya udah salaman ya, udah gini, nggak nyampe, dia naik lah gitu. Terus tos, ternyata tos yang kedua dia nggak tahu kenapa dia mungkin nggak imbang karena dia kan berdiri juga, nggak tahu berdiri di pagar, aku nggak lihat. Terus aku juga di atas panggung yang nggak ada monitornya, jadi ya dia narik gitu, nggak tahu gara-gara dia nggak imbang, akunya juga posisinya nggak aman, jadi terjadilah terjun bebas. Ada yang luka nggak Kak? Luka sih secara kelihatan dari luar enggak. Waktu pas hari pertama mungkin karena masih adrenalin kan, jadi belum terasa. Nah pas besoknya kebetulan kan manggung lagi, nah itu baru tuh terasa kayak ada yang nyutan, ada yang nyeri segala macam. Tapi karena durasi waktunya cukup mepet untuk bisa cek dan periksa gitu, jadi ya dintar-tarin aja setelah manggung hari keduanya baru tuh dicek semuanya. Ya ada biasalah, namanya jatuh kan pasti ada trauma apa segala macem, tapi nggak parah alhamdulillah. Jadi Mas Ari sempat minta maaf nggak sih Kak? Langsung minta maaf atau seperti apa? Kan sempat diamankan juga tuh. Minta maaf secara langsung sih enggak, cuman kan aku lihat videonya. Sebenarnya sih waktu pas lagi setelah adegan itu, setelah kejadian jatuhnya itu tuh aku kan langsung di atas panggung, terus si Cua tuh ngomong, kan itu digebukin, dia bilang kayak gitu. Karena memang kan pas banget itu udah berapa kota, pas penonton kan nggak tahu ya kondisinya seperti apa, cuma tahu disangkanya tuh malah aku ditarik gitu. Terus akhirnya aku balik bilang, stop jangan digebukin, aku nggak kenapa-napa gitu, karena aku takutnya kenapa-napa gitu. Jadi langsung ditarik ke belakang, terus aku nggak tahu apa ada di belakang, tapi yang pasti aku dapat video dia minta maaf. Jadi menurutku sih kondisi kemarin kayaknya dua-duanya pun salah gitu, yang penontonnya mungkin over excited, akunya pun juga salah, posisinya nggak tepat gitu. Jadi ya sebenarnya sih hal yang nggak perlu bisa misalkan, jadi momen aja buat aku sendiri kayak, oh iya ya, gue pernah jungkal di atas panggung gitu, dari panggung gitu ada terasa. Jadi aku sih tidak menyalahkan siapa, mungkin ya karena over excited aja. Jadi kamu nggak sengaja gitu ya kan? Nggak sengaja, ya aku sih melihatnya karena nggak sengaja ya. Aku memposisikan menjadi seorang penonton, pasti kalau pas lagi notice sama yang di atas panggung pasti kan jadi kayak over excited, jadi kayak dia nggak bisa kontrol badannya, terus dia nggak bisa kontrol ketawanya, dia over expression lah. Jadi ya memang dia nggak sadar juga mungkin aku jatuh tuh karena apa, jadi ya itu kejadian begitu cepat sih. Kayaknya juga nggak ada juga orang yang mau nonton, oh gue celakain deh, kayaknya juga nggak ada. Karena emang dari awal sampai akhir dia nyanyi terus gitu, memang ekspresif banget. tapi juga sempat merhatiin ya Kak? Perhatiin, makanya kan aku Tuhan itu seru banget sih, aku notice nih kamu kayak cowok yang bisa move on tahun ini, yang bilang kayak gitu. Masa ya udah selamat dong, ditantang jauh ya gitu, cuman ya Tapi kalau lanjut nonton, lanjut Lanjut nyanyi nyanyi. abis itu.
Lanjut nyanyi tetap naik ke atas panggung lagi. Lanjut mas. Oh iya. Berapa? Yang ada penonton yang ngamuk cuma gara-gara satu orang. Oh. Tapi enggak. Emang sebenarnya sih aku punya pun nggak terlalu, masih bisa di cover lah rasa sakitnya. Memang ada nyut-nyutan ya, cuman masih bisa di cover kondisinya, jadi lanjut terus. Pas selesai acara aja kayak sakit nggak Tan? Pada nanya. Tidak saya. Kalau dirasa sakit, kalau tadi mah enggak. Bagian apa aja sih kak yang lagi berasa sakit? Aku posisi jatuhnya tuh kalau nggak salah tuh numpuk kanan, jadi duduk depoin tapi numpuk kanan. Nah pas udaranya tuh jadi area tangan sama kaki itu lumayan nyut-nyutan, tapi pas dicek Sempet diurut dulu nggak kak sebelum akhirnya besoknya kan mau manggung lagi kan? Tapi kapok nggak sih kak? Kapok nggak untuk memberikan notis sampai akhirnya menyamperin penonton walaupun tangannya doang? kapok sampai salaman. Iya. Salaman nggak kapok tapi dilihat-lihat mungkin kondisinya aman atau nggak buat aku. Oh iya. Trauma nggak sih kak? Trauma nggak? Pasti seneng lah orang. Trauma nggak kak? Pertama kali apa lagi sih mungkin yang Cantik yang mana ya? selain kemarin itu apa lagi yang pernah dialami? Apa aja nih kak? Kan nggak cuma sekali doang, ngapain sih kan? Awalnya kan lihat bulan di TikTok tuh, wah kok jadi rame. Pas itu tiba-tiba di pencariannya antri kotak jatuh, bisa aku klik, oh ternyata banyak ya gitu. Jadi ada waktu itu di iya. Pokoknya ada di satu kota di luar Pulau Jawa, area Sumatera kalau nggak salah ya. Jadi ternyata di atas panggung tuh udah dikasih exit tanda silang, cuman karena akunya yang pengen menyapa, aku turun ke atas panggung dan aku nggak lihat kalau ada silangnya, jadi aku yang masuk itu kakiku jublos ke dalam blok. Iya, ini bukan apa-apa, sakit nggak, malu ya. Aku udah, oh ya udah deh, udah biasa, antri jatuh tuh biasa. Tapi jangan lagi teman-teman. Jangan. Bahkan ya sempet khawatir gak bang? Maksudnya kan sering jatuh juga gitu. Udah oleng nih kak, kata antrinya udah oleng. Ya biasanya dia manggung tuh pasti ngabarin ya, itu jam 12 dia belum, saya nggak bisa tidur tuh. Jauh-jauh lah, apa lagi pesta bubur ayam di Cianjur gitu kan, nggak jauh-jauh. Tiba-tiba dia bilang, Anda, aku habis jatuh, tapi aku nggak apa-apa. Dia bilangnya selalu gitu, aku nggak apa-apa. Lalu dikirimin video, saya panik dong. Karena dia pernah kejadian juga, bilang, nanti daripada kamu dengar dari orang lain, aku cerita ya, aku kena gitar, aku nggak apa-apa. Bilangnya nggak apa-apa, tapi sobek operasi. Operasi dia sempet kan itu ya di sedang berdaga itu. Dia bilang juga, saya perjalanan kereta, dia bilang saya jangan, aku kena gitar kena sobek sini, sobek dan besok dia belum Jakarta operasi. Berapa itu kak? Berapa ya? 2018. Makanya dia bilang aku nggak apa-apa. Ternyata perempuan banyak yang paham aku nggak apa-apa itu macam-macam. Aku nggak apa-apa, saya khawatir. Makanya kemarin dia sampai, aku nggak apa-apa kok, sehat kok. Karena dia masih manggung ya. Saya tahu bahwa penghibur itu pengennya pol-polan, pengen nggak dirasa orang tipes aja pengen nyanyi deh. Tapi selesai baru diinfus lagi. Nah, makanya saya langsung nggak tanyain, saya langsung bawa ke rumah sakit untuk screening aja. Kalau memang alhamdulillah baik-baik ya alhamdulillah. Pak Tantri Pasti lebih berhati-hati ya. Cuman ngomong dia berhati-hati itu juga apa? Ya style dia nggak bisa juga. Kak Tantri, kemarin yang jatuh langsung direspon sama mantan temannya Bang Posan Kopi. Terus juga langsung muncul postingan-postingan soal lagu kotak bawain lagu-lagunya Posan juga gitu di Instagram. Seperti apa menanggapinya? Tantri. Sampai Ahmad Dhani juga nyindir kan soal royalti, kami kan juga dibalas sama Kak Tantri soal royalti untuk atas kursinya Kak Tantri. Kalau Mas Dhani kan memang beliau legend, seorang yang memang aku pasti respect banget tuh sama Mas Dhani. Cuman kalau perihal yang tadi ditanyakan itu mungkin itu bukan kapasitas untuk jawab karena sudah pernah dijawab juga beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin kali ini aku nggak akan menanggapi perihal itu. Jadi kalau mau diputar ulang video klarifikasi keseluruhannya aku persilakan. Sekarang mungkin aku lebih merespon bagaimana Mas Dhani. Jadi ada orang yang sangat saya respect dan tetap respect. Jadi ya nggak ada yang gimana. Oke, terima kasih Kak Tantri. Terima kasih.